Oke, selamat berjumpa kembali di channel Prodemi 223. Selamat datang di seri Belajar Archicad. Nah, pada kesempatan ini saya mau memberikan satu tips dan trik bagaimana menghitung kebutuhan besi, berat besi secara cepat. Nah, kita langsung saja. Kalau kita menggunakan Archicad 24, menggunakan software Archicad, maka pembesian itu atau rebar itu tidak include dengan instalan Archicad. Maka kita perlu memakai software tambahan, plugin tambahan, yaitu Aptar Reinforcement. Nah, itu kalau berbayar dia sekitar 10 jutaan ya. 10 jutaan kalau dirupiahkan sekitar 10 jutaan. Nah, kalau di saya pakai yang kemarin di training kemarin saya pakai di versi untuk versi 2000 untuk versi 22 ya. Versi 22 itu saya pakai seperti ini. Saya gambar rebarnya ini Aptar, pluginnya Aptar ya. Ini Aptar ya. Aptar Reinforcement. Nah, ini kita gambar dulu barulah kita bisa cutting list untuk kebutuhan berat besinya ya seperti ini ya. Nah, berarti kita perlu menggambar secara keseluruhan besi dan sebagainya. Nah, ada beberapa teman-teman yang mungkin terkendala dengan Aptar-nya ya. Aptar belum ada atau malas menggambar Aptar, malas menggambar tulangan. Rata-rata kita bisa menggambarnya dengan cara yang sangat cepat ya. Yaitu dengan menentukan saja tabel pembesian ya. Kita bisa menambahkan tabel pembesian saja tanpa harus menggambar pembesiannya. Karena kalau cuma untuk temukan berapa kilogram dan penampang besinya, nah tergantung permintaan owner. Kalau owner minta digambarkan, tetapi dengan tabel pembesian saja itu sudah sangat membantu tanpa kita harus menggambarnya. Di beberapa orang struktur itu mereka tidak menggambar pembesian di model, tapi mereka membuat gambar tabel pembesian secara keseluruhan dan mereka menghitung kilogramnya. Jadi tergantung kita apakah kita mau menggambarnya, karena ujungnya pastilah cuma kita mengeluarkan bar bending dan kita mengeluarkan kilogramnya. Kalau teman-teman punya waktu yang banyak ya boleh menggambarnya. Tapi kalau teman-teman mungkin terkendala waktu, boleh juga memakai tabel pembesian seperti yang saya contohkan. Nah, seperti ini tabel pembesian. Tabel ini tidak digambar secara 3 dimensi, tetapi digambar secara 2 dimensi saja. Karena ada beberapa orang yang tidak mau menggambar secara 3 dimensi untuk pembesiannya. Nah, tapi bagaimana dengan hitungan kilogramnya? Sedangkan untuk RAB atau EE atau Engineer Estimate itu perlu kilogram besi ya. Jadi bagaimana supaya kilogram besi dan panjang besi bar bendingnya kita bisa dapat. Nah, untuk mengakali seperti itu, rata-rata orang akan hitung manual. Nah, saya akan membagi trik bagaimana kita menentukan besinya, kilogram besi dengan cepat. Bahkan menentukan berapa banyak batang besi yang dipakai. Nah, pertama saya pakai ini ya, software aplikasi di Excel ya. Saya bikin dulu masternya. Ini banyak master, ada kolom pedestal dan lain-lain ya. Ini masternya. Nanti master ini akan keluar kilogramnya. Karena ada seperti tadi saya katakan, ada beberapa orang yang malas menggambar secara 3D, tapi mau keluarkan kilogramnya, dan mereka pakai cara tabel pembesian saja untuk gambar kerja tanpa harus menggambar secara 3D. Nah, kita coba tes masukkan
Kita coba satu di slough ya. Ini kita perlu data tinggi balok dan tebal balok dan panjang balok atau slough ya. Slough S1 ini saya kasih contoh slough S1. Nanti juga kita dapat bagestingnya dan dapat volume betonnya. Nah, kita coba input data yang warna merah ini dan ini sehingga kita dapat kilogramnya dan jumlah lajurnya ya, total lajurnya atau berapa batangnya. Jadi kilogramnya otomatis. Jadi ini bisa kita pakai untuk input ke dalam RAB kita atau ke dalam EE, Engineer Estimate kita. Jadi bagaimana? Kita coba langsung aja. Kita lihat data slough ya. Saya mau slough ini saya mau hitung ya. Slough ini saya hitung dengan penampangnya seperti ini. Ini penampangnya seperti ini ya. Bagaimana mengeluarkan kilogramnya? Jadi dengan cara kita keluarkan panjangnya dulu, karena di formula kita ini harus ada panjang, tebal, dan tinggi balok ya. Juga selimut betonnya. Nah, yang data pertama kita input dulu tinggi balok dan tebal balok. Kita lihat slough S1 itu kita keluarkan schedule-nya. Slough S1 itu adalah 400 kali 600 ternyata. 400 kali 600 kita input di sini. Ini 0,4 karena satuannya meter. Di bawahnya 0,6 ya. 400 kali 600. Setelah itu kita diminta kasih masuk panjang slough-nya. Kita lihat. Nah, di sini panjang slough S1 itu berdasarkan schedule kita di ArchiCAD ya. S1 ini kan kalau kita lihat ini ya. Ini ya, coba kita lihat ya secara 3D. Nah, kita lihat secara 3D ini ya. Nah, ini semua ya. S1-nya ini semua S1 ya. Ini ya. Ini S1 semua. Ini S1. Jadi coba kita lihat di schedule. Jadi panjangnya dia adalah ini 968,2. Ini panjang ini kita harus tulis di data kita. 968,2. Kita input 98. Kita lihat lagi. 968,2 ya. 968,2. Oke. Sudah itu kita perlu isi selimut betonnya. Berdasarkan di sini selimut betonnya itu adalah 5 cm ya. Berdasarkan detail ya. Ini bukan gambar saya ya. Ini gambar peserta training yang minta supaya menjadi contoh kasusnya. 5 cm 5 cm. Kita kasih masuk sini 0,05 berarti ya. Karena ini dalam satuan meter. Nah, di sini otomatis bagestingnya akan muncul. Bagestingnya ya. Betonnya juga akan muncul. Nah, kita lihat betonnya betul tidak nih? 232 harusnya ya. Nah, 232 betul ya. Volume dari ArchiCAD 232 dan volume hitungan kita juga 232. Nah, kita lihat tebal sengkangnya, jarak sengkangnya kita lihat di gambarnya. Ini perlu kita isi ya. Ini adalah jarak sengkang. Nah, kita lihat jarak sengkang kita berapa? Jarak sengkang kita itu ini ya. Besi 8 jarak 150. Berarti jarak 15 cm ya. Oke, kita masukkan di sini. Ini 15 berarti. Nah, sekarang kita kasih masuk besi utamanya. Begelnya. Begelnya pakai A ini adalah begel. B adalah panjang besinya, tumpuan lapangannya. Tumpuan besi utamanya adalah B. C adalah besi tumpuannya. D adalah besi lapangannya. E adalah tulangan pokok bawahnya. Nah, karena slough ini, menurut gambar ini, besi atas dan bawah sama, ya, jadi berarti permodelan slough ini tidak ada tumpuan lapangan ya.
Karena 4 di atas, di lapangan juga 4 di atas. 4 di bawah, 4 di bawah. Berarti penggambaran slov S1 ini tidak ada tumpuan lapangan. Karena tidak ada tumpuan lapangan, maka tidak ada besi C dan D. Berarti cuma ada besi B dan E. Jadi kita input, ini besi 8, kita tulis. Oke, jarak sengkangnya 0,15, berarti ada 6.455 potongan jumlah batang ya. Untuk karena panjang sekali nih. Ini 968 meter nih. Ya. Hampir 1000 meter karena memang panjang sekali ya. Kita lihat di sini memang panjang sekali dia. Ini panjang sekali nih. Stadion ini panjang sekali. Ya. Panjang sekali, kiri kanan banyak ya. Oke, kita masukkan lagi yang berikut. Dia pakai besi berapa di besi atasnya? Lihat besi atasnya dia pakai 4 diameter 16. Tulangan atas, tulangan bawah ya 4 diameter 16 juga. Tulangan torsi atau tulangan pinggang yang di tengah ini adalah 2 diameter 12. Nah, kita input ini 4 ya, B ya. Betul, 4 diameter 16. Sudah itu D ini 0 ya, tidak ada ya. Kita delete aja 0 ini D. Ya. Delete ini D. Yang ada di D ada ya, sorry. D ada. Yang D tidak ada, yang ada D dan C tidak ada, yang ada E ya. Berarti ini juga tulangan pinggangnya ada ya, ini tulangan pinggangnya yang tengah ini ya. Berarti tulangan pinggang saya masukkan di ini tulangan pinggang, ini tumpuan lapangannya ya. Berarti ini adalah 2 batang besi 12. Oke, sedangkan ini adalah 4 batang besi 16. Oke? Sudah? Maka kita akan dapat kilogramnya. Ya, teman-teman lihat kilogramnya otomatis. Itu panjang 12 dan panjang 16 juga ada. Terus ini juga membantu ketika di order nanti. Ya, berapa lajur sih? Berapa batang nanti kita order. Nah, ini ada ordernya besi 12 itu kalau kita order itu 926 batang ya untuk sengkangnya besi 8. Sudah itu besi 10-nya besi 12-nya itu 41 batang. Besi 16 itu 646 lajur atau batang ya dengan panjang 12 meter. Nah, jadi teman-teman sangat mudah kan? Jadi bagi teman-teman yang tidak mau pakai EPTAR, tidak mau menggambar secara 3D tulangannya, bisa bikin formula seperti ini. Formula seperti ini sehingga bagesting juga kita dapat, volume betonnya juga kita dapat, kilogram besi juga kita dapat. Nah, jadi kita bisa bikin, tetapi di detail kita nanti di Archicad-nya kita gambarnya seperti ini. Tentu gambar ini adalah gambar manual ya, penampang-penampang manual. Nah, ini banyak penampang manual ya. Ya. Karena di Archicad 24 itu EPTAR-nya harus beli lagi plugin-nya. Jadi kalau saya kadang kalau PPK atau dinas membutuhkan dimodelkan pembesiannya, maka saya akan pakai EPTAR untuk saya modelkan. Tetapi kalau dinasnya tidak menyuruh untuk memodelkan secara 3D, maka saya akan menentukan pembesiannya, gambarnya, penampangnya saya gambar secara 2D, nanti kilogramnya saya akan pakai manual ya untuk menghitung kilogramnya. Oke, sampai di sini dulu. Kita telah belajar bagaimana menghitung kilogram besi dengan cepat. Jadi di Archicad-nya, saya ulangi lagi, di Archicad-nya kita cuma mengeluarkan ya. Kita cuma mengeluarkan panjang slov ya, panjang slov secara 3D. Kita cuma mengeluarkan panjang slov secara 3D. Nah, tetapi kita tidak memodelkan besinya. Ya, kita tidak memodelkan besi ini banyak sekali ya. Kalau kita buka ini banyak sekali nih slovnya. Banyak sekali slovnya, tapi kita tidak memodelkan
tulangannya karena tulangannya kita gambar secara manual. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu trik cara cepat menghitung kilogram besi. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tonton terus video saya, ikuti channel saya. Dadah, terima kasih.